Hai guys, happy weekend. Welcome back again di Olds Update. Olds Update kali ini itu kita akan bahas kembali soal CHZ atau Chiliz, melanjut ke update 2 harian yang lalu. Jadi terakhir kita udah sempet bahas ya, koin Chiliz itu apa, Socios.com dan lain sebagainya. Kalian mungkin bisa ngelihat lagi ke updatean sekitar 2 harian yang lalu kalau misalnya mau lihat kayak kenapa sih koin ini bisa potensi untuk dimanfaatkan. Dan sebetulnya salah satu reasonnya adalah karena World Cup udah deket. Jadi sekarang pun kalau kita lihat udah ada beberapa pertandingan persahabatan kayak Argentina lawan Honduras, kemudian ada Brazil lawan Ghana ya. Itu yang saya nonton soalnya. Nah, tapi yang lain saya belum nonton teman-teman. Jadi ya kita pikir euforianya sudah mulai dibuild. Dan kalau misalnya koin kayak Chiliz atau Algorand, kebetulan 2 koin ini adalah koin yang punya hubungan dengan kondisi sepak bola atau soccer, ya mungkin bisa dimanfaatkan. Dan kalau misalnya kalian agree, kita mungkin bisa bahas untuk Algorand juga di next update. But at least help me to get 250 likes maybe di video ini, atau 300 deh kita buletin 300 likes, abis itu kita bikin Algorand untuk next update. Oke? Nah, sekarang sebenarnya untuk di update kali ini saya akan bawakan quick aja, karena sebenarnya lebih ke arah update price action. Kalau kita berbicara soal kondisi developmentnya, saya rasa sentimen positif masih akan ada pada CHZ ya. Karena kita waktu lalu udah sempat bahas juga soal CHZ on apa kita bilangnya ya, World Cup ya, World Cup and coin 98 kalau nggak salah ya di sini teman-teman ya, kita lihat. Nah ini ya, jadi dari the relationship. Oke, ini ya maksudnya teman-teman ya, saya kadang bingung, udah ngantuk kayaknya ya. The relationship between CHZ price and football events. Jadi beberapa kali football event dia naik, and then FIFA World Cup Qatar 2022 ini akan menjadi satu potensi yang bisa kita pantau sama-sama. Dan kalau nggak salah FIFA World Cup Qatar, FIFA World Cup Qatar 2022. Kapan ya? Udah ada yang nanya tuh ya. Match day-nya itu starting dari bulan November. Jadi November tanggal 20 itu udah mulai start. Dan tentu saja ini menarik karena berarti sentimen positifnya untuk Oktober, November itu masih bisa berlanjut. Jadi kita masih bisa follow up. Nah, sekarang kita langsung masuk ke update price action-nya, karena saya lihat ada beberapa yang waktu itu ngasih komen ya, kayak maksudnya dia bilang kayak thank you karena ngebahas CHZ, dia ada memutuskan untuk beli dan sekarang udah gain lumayan. So yang saya bahas kali ini mungkin kalau kita berbicara dari 2 harian yang lalu ya, sekitar tanggal 22 September baru naik gitu ya. Ya sekarang pun naiknya hitung-hitung udah 21%, which is sudah lumayan gitu. Nah kalau misalnya mungkin beberapa dari kalian bilang kayak mau ngapain sih bahas koin yang udah naik gitu loh, kayak misalkan contoh nih, ini kan udah naik gitu. Ya saya terus terang nggak tahu, karena pasti ada dong orang-orang yang mungkin udah beli CHZ dari harga super murah, mungkin udah beli dari harga agak di bawah, dan pasti kan pengen tahu update-nya kayak ya at least based on price action itu ya, ini berdasarkan analisa saya ya. Jadi saya berbagi aja pandangan saya terhadap koin CHZ ini dan bagaimana kita bisa manfaatin baik itu midterm, maybe untuk midterm dan short term, karena ini koin yang istilahnya masih bisa perform at least untuk sebulanan bahkan sampai 2 bulan mendatang berdasarkan sentimen yang sudah ada. Jadi itu tentu saja yang menjadi pertimbangan saya untuk bahas koin ini. Bukan berarti saya bahas terus istilahnya ngajak kalian buat beli gitu loh. Apalagi sekarang harganya udah naik. Kan kita sama-sama tahu kalau misalnya harga udah terlanjur naik ya mungkin sebaiknya kalau memanfaatin ya sekedar untuk trading aja, bukan lebih ke arah untuk kayak beli lagi terus berharap ini masih bisa naik kayak 40-50% gitu. Ya kayaknya agak muluk gitu untuk kita bisa ngelihat dia naik sejauh itu gitu. Nah, sekarang kita bakal bahas untuk price action time frame daily. At least double top scenario itu failed ya. At least pada saat dia sebenarnya udah terkonfirmasi dengan close candle kayak gini waktu lalu, kita sempat bahas juga ketika di sini sebetulnya terbentuk semacam maksud saya support yang menjadi resistance yang menjadi support ya. Jadi begitu dia turun bergerak seperti ini, nah ini kita bisa lihat progresnya itu lebih kayak falling wedge and then breakout and then retestnya terhadap area resistance pergerakan sebelumnya, dan akhirnya dia kepantul lagi. Nah yang menarik adalah dari pergerakan si CHZ saat ini itu kita udah berhasil close di atas
ya di atas area resistance pergerakan sebelumnya. So ini bisa saya considering sebagai potential break karena memang kita lihatnya dia udah break kelihatannya dari range price tersebut, dan ini untuk area bottomnya ya. Jadi saya kayak gambarin semacam kotak aja biar teman-teman punya gambaran. Dan kalau misalkan area ini berhasil di maintain dalam beberapa hari ke depan, jadi kayak dia semacam create base, ini sebenarnya masih ada potensial naik lagi sampai dengan 24%-an, dan itu berdasarkan area resistance pada pergerakan di tanggal 8 Desember, 27 Desember, dan sekitaran 31 Maret. Ini retest terakhirnya sebelum akhirnya dia drop signifikan ya, nggak balik naik lagi ke atas gitu. Jadi kita punya possibility untuk dia bisa naik sekitar 24%-an, which is masih lumayan. Dan kalau misalnya saya personally mau manfaatkan, mungkin pertimbangan saya adalah saya akan letakkan stop loss di bawah area berikut ya. Jadi ini adalah pertimbangan areanya karena sekarang posisinya bisa dibilang ini break terhadap resistance, break resistance ya. Jadi ini harusnya kan resistance nih pergerakan sebelumnya, di sini resistance, break resistance, harusnya sekarang retest. Kalau misalnya retest dia sebagai support, maka next possibility-nya kan adalah seperti ini. Dan ini yang tentu saja kita sama-sama harapkan kalau misalnya teman-teman masih ada nge-hold CHZ gitu. Tapi kalau misalnya kalian memutuskan untuk ya pengen hold, mungkin berharap masih bisa naik lagi, kalau saya sih akan jaga posisi saya atau maintain posisi saya dengan menggunakan stop loss ya. Dan mungkin saya akan letakkan kayak di kisaran range 0,2375 ya, maybe di kisaran range price tersebut. Karena balik lagi kita harus tahu exit plan-nya juga. Jadi nggak cuma sekedar entry-nya, tapi begitu exit kita kayak bingung bengong gitu ya. Nah itu juga resiko di dalam trading yang kita harusnya udah set up dari awal. Dan kita lihat pergerakannya overall, ini adalah topnya ya. Jadi top, and then berhasil di break. Ya ini kayak semacam review. Harusnya di sini kita masih ada possibility untuk meneruskan momentum bullish yang ada, terutama pasca resistance yang berhasil di break ini, dan harusnya di sini dia bisa berfungsi sebagai level of supportnya. Walaupun di time frame daily ya, closing kemarin itu ada sebuah doji yang di sini mengindikasikan bahwa ada possibility si buyersnya itu sudah melemah ya, ibaratnya kayak gitu teman-teman. Oke, nah terus ya kita coba analisis based on time frame hourly-nya. Jadi yang saya lihat itu saya tracking dia punya break-nya ya. Ketika dia break di sini adalah inisiatornya atau range area demand zone-nya, and then kita dapat reaction ya, kita pump lagi, and then dia berhasil break. Nah, pada saat dia berhasil break, saya menilai bahwa area ini menjadi area inisiatornya ya, dimana kalau misalkan ada orang yang beli di sini, ini yang mendorong harga untuk naik. Jadi selama orang tersebut masih maintain posisinya, buat kita yang istilahnya mungkin ada pegang CHZ juga masih bisa maintain posisi kita. Jadi at least seperti yang tadi saya bilang, untuk di time frame daily pun kisaran 0,2375 menjadi penempatan stop loss area saya. Dan kalau misalnya kita gunakan atau menggunakan informasi pullback terakhirnya, let's say ini adalah bottom dari pullbacknya, karena kan kita belum tahu pasti. Yang saya tahu adalah di sini resistance sudah berhasil di break, dan kalau misalkan resistance berhasil di break, maka ada possibility ini menjadi area support. Teman-teman ya. Ya, kita bisa considering ini sebagai area of support, dan saya bisa taruh di bawah sini. Nah, lebih kurangnya seperti ini teman-teman. Jadi dia break resistance dan sekarang become support. Kalau misalnya kita track down lagi pergerakannya lebih detail, ini sebetulnya ada possibility kita ngelihat dia bergerak di dalam sebuah falling wedge pattern. Dan kalau falling wedge itu harusnya 5 wave lebih kurangnya, A, B, C, D, and then maybe sekali lagi E wave korektifnya, maybe ketahan di support level, atau dia kayak semacam spike down ya, jadi kayak semacam fake out gitu dari supportnya, abis itu dia baru break, and then dia baru bisa rally gitu ya. Itu possibility yang saya lihat saat ini. Ada banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi, cuman saat ini saya ngelihatnya yang memiliki probabilitas cukup tinggi adalah skenario ini, karena yang menariknya adalah reboundnya impulsif atau rally-nya impulsif, turunnya itu cenderung korektif ya. Kalian bisa lihat dia butuh waktu banget, dan bahkan dari volumenya pun mendukung ya. Pada saat dia rally itu impulsif, pada saat dia ketahan itu maybe sedikit lebih tinggi volumenya, but then hari ini selama progres turunnya volume cenderung lebih rendah dibandingkan pada saat dia rally-nya. Jadi bisa dikatakan dari segi volume pun sudah cukup oke dan sudah cukup mendukung. Tinggal pertanyaannya adalah mampukah buyersnya atau para buyers ya
ya yang memegang momentumnya saat ini itu bisa nggak dia break dari si falling wedge ini. Kalau misalkan dia berhasil, next possibility target itu ada di kisaran 0,3 dolar, which is kalau di time frame daily itu sebenarnya di kisaran 0,33 dolar. Jadi mungkin bisa dibilang ini adalah possibility area terdekatnya, dan kalau beruntung kita masih bisa dapat extend sampai 0,32 ya 0,33 dolar lah pembulatan. Oke, jadi itu aja mungkin untuk sedikit update seputaran CHZ. Hopefully video ini bisa memberikan informasi buat teman-teman dan semoga kira bisa bermanfaat. Have a nice weekend everybody. God bless everyone. Sampai ketemu di update berikutnya. Cheers and goodbye guys.